Saya akan paparkan sedikit apa sebetulnya yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Ada gugatan atau permohonan uji materi dari 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 4 orang mahasiswa ini menggugat, meminta agar Mahkamah Konstitusi menghapus yang namanya ambang batas pencalonan presiden yang selama ini kita kenal dengan presidential threshold, membatasi ada syaratnya kalau mau mengajukan presiden. Ada 20% kursi di DPR atau total 25% suara sah nasional. Nah, keempat mahasiswa ini mengajukan uji materi kepada MK. Dan dari sekian banyak, sudah puluhan kali kami mencatat setidaknya ada 33 kali semacam permohonan pasal 222 untuk dihapus. Baru kali ini akhirnya MK mengabulkan permohonan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Kita akan lihat apa sebetulnya persisnya yang dikabulkan oleh MK di sini. Dalam putusan perkara nomor 62, akhirnya MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Jadi selama ini pasangan capres-cawapres itu harus diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Dan ketika ini dihapus artinya tidak ada lagi nih syarat-syarat 20%, 25%. Artinya sekarang semua partai baik itu parlemen maupun non-parlemen yang menjadi peserta pemilu itu bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita akan lihat inilah yang menjadi banyak kita perbincangkan karena ini harus ada lanjutannya. Ini PR buat para pembuat undang-undang. MK sudah memberikan pedoman, jadi tidak hanya memutuskan tapi ada pedoman lanjutan yang harus ditindaklanjuti oleh DPR RI. Ada 5 pedoman atau koridor yang dibuat oleh MK, diantaranya adalah semua parpol peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, kemudian juga pengusulan pasangan tidak didasarkan pada persentase. Yang ketiga, parpol peserta pemilu dapat bergabung. Jadi tidak hanya sendiri tapi bisa bergabung sepanjang tidak menyebabkan ada dominasi. Selama ini kita tahu bahwa biasanya untuk mengajukan satu pasang calon ada banyak sekali parpol yang akhirnya bergabung dengan persentase jumlah kursi yang luar biasa sehingga akhirnya calon yang diusung jumlahnya ya tidak banyak. Terakhir pada saat Pilpres hanya ada 3 pasangan calon. Kemudian yang keempat, parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan dikenakan sanksi. Jadi malahan wajib untuk mengusulkan baik itu sendiri maupun gabungan. Kemudian yang kelima adalah perubahan undang-undang pemilu melibatkan partisipasi semua pihak termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR. Jadi 5 poin inilah yang harus ditindaklanjuti lebih jauh dalam revisi undang-undang pemilu. Sebelum saya minta tanggapan kepada DPR, apa tindak lanjut yang akan mereka lakukan, opsi-opsi apa saja yang tersedia untuk, karena ada pesannya dari Hakim Konstitusi bahwa meskipun sekarang kerannya itu dibuka, setiap parpol bisa mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden, namun tetap saja harus dibatasi jumlahnya. Jangan sampai membludak, jumlahnya banyak. Terakhir pada saat tahun 2024, parpol peserta pemilu itu ada 18 parpol. Jadi bisa kita bayangkan kalau ke-18 ini masing-masing mengajukan paslon itu berarti ada 18 paslon. Nah, saya harus tanya dulu ke Bang Iqbal. Pasti ini kado dong buat partai buruh. Apakah sudah terpikir nih calon yang mau diusung 1 nama atau 2 nama siapa, Bang Iqbal? Partai buruh tentu mengapresiasi keputusan MK ini karena kita 2023 udah juga mengajukan gugatan cuma kalah. 2024 ini kita mendukung yang 4 mahasiswa tuh. Jadi ada 13 kali Hakim MK mengutip pendapatnya partai buruh. Karena partai buruh salah satu yang setuju dengan 0% presidensial threshold yang kemudian dikutip oleh MK yang 4 mahasiswa itu. Dengan demikian sikap partai buruh jelas bahwa kami sebagai partai non parlemen ya kira-kira baru 4 bulan lah kami kampanye, waktu itu wajar. Dapat 1 juta suara tuh hampir 1 juta suara wajar. Dengan nanti presidensial threshold kami percaya efek ekor jas itu akan kuat. Partai buruh sudah memutuskan di Rakernasnya nanti 17 Februari 2025 ini akan mengumumkan calon presiden. Cepat sekali berarti ya. Calon presiden dan Februari calon wakil 2025. presiden. Februari 2025 dalam rapat kerja nasionalnya. Tapi pastikan nggak mungkin satu. Kita buka ruang untuk calon presiden kita serahkan ke rakyat. Maunya siapa? Nanti kita bikin mekanisme. Kami akan mengambil contoh Brazil. Ketika Lula da Silva dan Pedro Castillo di Peru, Lula da Silva terpilih di Brazil,
Pedro Castillo terpilih di Peru, itu mereka semacam urun rembuk dari bawah terus sampai ke apalagi kita punya sosial media, model-model yang Thailand itu dan bongbong di Filipina kita pakai. Jadi kita memadukan antara grassroots, buruh itu kan di pabrik gampang, tinggal di kuesioner, pakai sosial media kita tanya. Oke, Di jadi Rakernas ditanya nanti dulu. akan muncul beberapa nama. Hasilnya akan diumumkan pada saat Rakernas. Rakernas itu. Nanti dari Rakernas menuju Kongresnya Partai Buruh di tanggal 5 Oktober 2026, kita udah tahu siapa calon presiden Partai Buruh di pemilu 2029 dan calon wakil presiden Partai Buruh di 2029. Sebagai ketua umum ada top of mind nggak siapa calonnya, Bang? Kalau kita mengacu pada hasil Kongres 2021, Partai Buruh itu udah mengusulkan nama. Cuma karena ada presidensial threshold yang boleh mengajukan capres cawapres adalah peserta pemilu 2019 nggak muncul. Contoh, siapa nggak kenal Najwa Shihab? Itu muncul namanya loh, Najwa Shihab. Najwa Shihab seorang jurnalis cerdas, perempuan. Kalau ditawarkan dan disosialisasikan dengan baik, kami berkeyakinan bisa. Muncul nama almarhum Riza Ramli. Tentu Pak Prabowo juga muncul waktu itu. Pak Prabowo juga muncul. Coba sayang kan memang nggak boleh. Nah hari ini kami yakin lebih banyak lagi orang akan terbuka. Dan Partai Buruh pasti, itu udah keputusan Rakernas kita, pasti mengusulkan tanpa koalisi sekalipun. Karena kita ingin menggugah rakyat. Kado yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi di mana demokrasi menyajikan ruang kesetaraan, itu harus dimanfaatkan. Orang tanya, uangnya dari mana? Kami biasa beriur. Justru dengan seperti ini, buruh itu akan termotivasi. Seorang buruh bisa kayak Lula, buruh pabrik Volkswagen, VW bisa jadi presiden. Pedro Castillo seorang guru honorer, bisa Eva Morales di Bolivia, petani kokain bisa. Indonesia sedang menyongsong itu, kita beriur sepanjang dia meluas. Nanti setelah dalam proses dari Rakernas menuju Kongres itu 2 tahun, Kongres 2026 sampai 2029 3 tahun, sepanjang dia meluas, buruh siap loh. Gampang saya, 50.000 aja. Anggota kami ya tercatat kalau semua serikat buruh mendukung, nggak usah semua buruh, serikat buruh 5 juta, nggak usah macam-macam lah, 2 juta dia setuju dengan yang memperjuangkan hak-hak buruh, petani, memperjuangkan jaminan sosial, 2 juta kali 50.000. Cukup uang untuk berkampanye, dan itu cara kita melawan oligarki partai politik dan melawan money politik. Cara itu kita mau pakai. Kira-kira begitu. Yang bisa dipastikan dari Partai Buruh malam hari ini adalah pasti akan mengusung paslon maupun itu sendiri atau gabungan. Terus yang kedua sudah ada biayanya, buruh nanti bisa beriur. Beriur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.